uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 tahap 2. Perkenalkan, nama saya Ika Fatimah Zahro, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091111370. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Sumberanyar 1 kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, istimewa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar ilmu yang Bika sampaikan bisa bermanfaat untuk hari sekarang dan hingga mendatang, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bilkis dipimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, di sini apakah temanmu ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Selain Gibran semuanya masuk ya? Oke. Setelah ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku,
menjaga kebersihan kelas. Jadi kelasnya harus tetap bersih sampai nanti pembelajaran selesai. Oke, untuk menggugah semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sudah semangat ya? Oke, minggu kemarin Wika sudah menjelaskan mengenai materi Asmaul Husna. Tapi sekarang kita mereview materi terlebih dahulu ya, agar kalian ingat. Oke, Asmaul Husna terdiri dari berapa kata anak? Dua. Asma dan Husna. Oke, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Asmaul Husna 99. Tetapi hari ini kita belajar 5 Asmaul Husna. Oke, apa saja 5 itu? Al-Qawiyyu artinya apa? Maha kuat. Selanjutnya Al-Qayyum artinya hidup dan berdiri sendiri. Ya. Selanjutnya Al-Muhyi, apa Al-Muhyi? Selanjutnya Al-Mumit. Al-Mumit yaitu Allah Maha mematikan. Yang selanjutnya Al-Ba'is artinya apa? Allah Maha membangkitkan. Wika mau bertanya dulu, mengapa penting bagi kita mengenal dan meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Penting apa enggak anak? Penting. Kenapa kok penting? Untuk apa? Melatih kita beribadahnya ya. Paham? Sekarang ada 3 tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, nanti setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis gambar-gambar yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Baqi, Al-Muhyi, Al-Qawi, Al-Mumit, Al-Qayyum dengan benar. Yang kedua, setelah mendiskusikan beberapa situasi yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat mengevaluasi apakah situasi tersebut sesuai atau tidak dengan Asmaul Husna, Al-Baqi, Al-Muhyi, Al-Qawi, Al-Mumit, dan Al-Qayyum dengan tepat. Yang terakhir, setelah mengevaluasi situasi yang tidak sesuai dengan Asmaul Husna, peserta didik dapat membuat ulang salah satu situasi tersebut agar dari yang tidak sesuai menjadi situasi yang sesuai ya, dari Asmaul Husna yang telah dipelajari. Coba dilihat gambarnya. Itu gambar apa itu? Anak yang kecil itu sedang apa itu? Terjatuh, menangis. Terus yang cewek itu apa itu? Menertawakan karena jatuh. Ini termasuk benar apa tidak, sesuai apa tidak dengan pengamalan Asmaul Husna? Tidak sesuai. Seharusnya bagaimana? Nah, mengapa hal tersebut tadi bisa terjadi anak-anak? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak timbul rasa kasihan ya, tidak timbul rasa menolong. Jadi kita harus saling tolong menolong. Nah, kita menolong teman itu adalah sesuatu yang baik. Kita belajar menjadi orang yang baik. Paham? Oke. Selanjutnya Wika akan membagikan lembar kerja ya untuk perwakilan dari kelompok. Silahkan maju terlebih dahulu. Oke. Kelompok 2, Bilkis. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Kelompok berapa kelompok? 1 kelompok ya? Dan ini. Nah, oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, nah coba diperhatikan LKPD yang pertama. Dia sudah dilihat anak-anak? Nah, di sini ada LKPD. Analisis gambar-gambar di bawah ini, kemudian tempel ke dalam kotak Asmaul Husna yang benar. Di sini ada kotak-kotak dari Asmaul Husna.
Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ba'is. Di sini ada 5 kondisi atau 5 kejadian. Di sini ya ada 5 kasus ya. Kalian tempelkan sesuai dengan pengamalan dari Asmaul Husna ya, ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti satu Asmaul Husna itu terdiri dari 3 pengamalan. Paham? Paham. Oke. Setelah itu kalian setelah sudah menjelaskan mengerjakan LKPD yang pertama, lalu ke LKPD yang kedua. Coba diperhatikan anak-anak. Di sini ada berapa situasi? Coba lihat. 1, 2. Ada berapa? Ada 5 situasi. Di sini kalian harus mengevaluasi situasi yang dari 5 ini ya. Lalu kalian sesuaikan sesuai apa tidak sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna. Sesuai apa tidak sesuai ya. Nanti ditarik garis, kalau yang sesuai ditarik ke sesuai, kalau yang tidak sesuai ditarik garis ke yang tidak sesuai. Paham ya? Lalu kalau kalian sudah menemukan yang mana yang tidak sesuai dan sesuai, nanti kalian salin di LKPD ketiga. Nanti ada beberapa situasi yang tidak sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna. Dari beberapa, salah satu situasi itu kalian pilih satu saja situasi yang tidak sesuai, ditulis di sini, nanti lalu di bawahnya dibenarkan. Seharusnya situasinya seperti apa? Yang tidak sesuai ini dibenarkan ke situasi yang sesuai. Paham ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan, dipersiapkan bahan dan alatnya, dikerjakan. Kalian bisa mengelompokkannya ke dalam Asmaul Husna ini sesuai dengan penerapannya. Di situ ada beberapa, ada yang membantu nenek menyeberang, semangat belajar, rajin membaca Al-Quran, menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, tadi mereka sudah mereview materi. Kalian kaitkan dengan materi Asmaul Husna yang tadi ya. Setiap Asmaul Husna berarti ada 3 situasi ya. Yuk, bekerja sama, berkolaborasi. Sesuaikan dengan penerapan dari Asmaul Husna.
yang pertama sudah selesai, silakan lanjut mengerjakan LKPD yang kedua dan LKPD yang ketiga. Kali ini kita membahas bersama ya. Kelompok yang belum selesai yang mana? Belum selesai. Oke, diselesaikan. Waktunya kurang 5 menit ya. Sebelum kita mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Oke, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. semangat anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Silakan kelompok 1 untuk alkohol apa saja situasi yang sesuai. Silakan berdiri. Nah, yang pertama membantu orang miskin. Betul anak-anak? Selanjutnya, Bantu teman yang jatuh. oke, betul anak-anak? Selanjutnya, Bantu nenek menyeberang. nah, betul. Oke, jawabannya alkohol berarti membantu nenek menyeberang, terus membantu teman yang jatuh dan membantu orang miskin. Oke, sekarang al-muhyi. Kelompok 2, al-muhyi artinya apa, Nenek? Al-muhyi artinya apa? Allah maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan. Silakan kelompok 2. Semangat belajar, Terus, gemar membaca, terus, semangat dalam berlomba. betul. Selanjutnya al-muhyi kelompok 3. Silakan dibaca. Ayo baca. Berdiri. Ya terus. Terus. Berolahraga, terus. Makan sehat dan bergizi. Betul anak? Betul. Silakan untuk kelompok 4 al-qayyum. Al-qayyum artinya apa? Allah Maha berdiri sendiri. Ya silakan Mbak Mita. Semangat dalam berlomba,
Kita ke LKPD yang kedua. Diperhatikan. Di situ ada 5 situasi yang sesuai atau tidak sesuai. Yang pertama, situasi yang pertama, teman-teman memberikan dukungan dan tepuk tangan semangat, membuat siswa yang pemalu menjadi percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Sesuai apa tidak sesuai? Sesuai. Oke, betul. Yang kedua, ketika taman sekolah mulai gersang, siswa justru menginjak-injak rumput dan membuang sampah di sana tanpa peduli. Sesuai apa tidak sesuai? Tidak sesuai. Oke. Yang ketiga, meskipun kalah dalam lomba olahraga antar kelas, para siswa tetap berlatih dan tidak mudah menyerah. Sesuai. Yang selanjutnya, ketika ada hewan mati di halaman sekolah, beberapa siswa menertawakannya dan menjadikannya bahan candaan. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap ciptaan Allah. Sesuai apa tidak? Sesuai apa tidak? Sesuai. Oke. Yang terakhir, dalam kelompok belajar, setiap anggota berusaha mengerjakan bagiannya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada satu orang. Mereka saling membantu, tetapi tetap mandiri dan bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Sesuai apa tidak? Oke, sesuai. Oke. Sekarang yang LKPD yang ketiga. Oke, LKPD yang ketiga ini dari situasi 5 tadi yang sudah kita sesuaikan dan tidak sesuaikan ya, dari situasi tersebut kalian pilih salah satu keadaan yang tidak sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna. Oke, coba sudah ya. Oke, Bu Ika panggil satu-satu, silakan ke depan untuk kelompok yang siap terlebih dahulu. Siapa angkat tangan? Coba yang siap terlebih dahulu. Oke, kelompok 4. Ayo silakan. Maju Mbak Mita. Dibaca yang keras ya. Ketika ada hewan mati. Oh, sebentar. Situasi yang tidak sesuai yang mana? Oh, dibaca yang keras. Ketika ada hewan mati di halaman sekolah, beberapa siswa menertawakannya dan menjadikannya bahan candaan. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap ciptaan. Nah, oke. Allah, nah tidak sesuai ya. Nah, bagaimana situasi yang sesuainya Mbak Mita? Ketika ada hewan mati di halaman sekolah, beberapa siswa ada menolongnya dan merawatnya. Mereka menunjukkan rasa hormat terhadap ciptaan. Ah, betul ya. Dari tadi, sudah silakan kembali ke tempat. Dari tadi pernyataan yang tidak sesuai, ketika ada hewan mati di halaman sekolah, beberapa siswa menertawakannya dan menjadikannya bahan candaan. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap ciptaan Allah. Nah, pernyataan yang sesuainya apa? Ketika ada hewan mati, kita harus menolong, tidak boleh menertawakannya. Oke, sekarang kelompok mana yang siap? Lagi, ayo kelompok 2, silakan maju. Yuk, Nisa, silakan. Pernyataan yang tidak sesuai ini apa? Ketika taman sekolah mulai gersang, siswa justru menginjak-injak rumput dan membuang sampah di sana tanpa peduli. Oke, lalu situasi yang sesuai dari situasi yang tidak sesuai tadi apa? Kita harus merawat tanaman dan tidak boleh menginjak-injak rumput dan harus membuang sampah di depan sana. Oke, berbahasanya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, betul ya? Betul, oke. Dari pernyataan situasi yang tidak sesuai tadi, ketika taman sekolah mulai gersang, siswa justru menginjak-injak rumput dan membuang sampah di sana tanpa peduli. Pernyataan yang sesuainya apa?
mengalahkan kekuatan Allah. Oke. Untuk yang kedua Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Apa maksudnya? Allah dengan kekuasaannya itu bisa mematikan dan menghidupkan makhluk hidup. Ya. Selanjutnya Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, mandiri. Contohnya dalam penerapan sehari-hari apa anak-anak? Menyiapkan baju sendiri, mandi sendiri, ya, mengerjakan tugas sendiri dengan mandiri. Selanjutnya Al-Muhyi. Artinya Al-Muhyi apa? Allah Maha menghidupkan. Allah dialah yang memberi kehidupan kepada makhluk hidup. Nah, kita bernafas, kita bisa hidup, bisa makan enak, ya, bisa jalan-jalan, ya. Itu. Selanjutnya Al-Ba'is berarti apa? Allah Maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah mati. Anak-anak, belajar itu bukan ketika kalian hanya berada di dalam kelas, ya. Bukan hanya membaca buku, bukan hanya ketika kita membaca informasi di internet, bukan, ya. Belajar itu lingkupnya luas anak-anak, ya. Kita belajar menghargai teman. Ketika tadi kita berkelompok, ya, menghargai teman. Oh, ini yang betul, ini yang tidak, seperti itu. Ketika kita menolong orang, ada temannya jatuh, jangan ditertawakan, tapi harus ditolong. Itu adalah cara kita berbuat baik, ya. Semoga anak-anak yang buka kelas 5 ini tumbuh menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, ya, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Tadi kegiatan tadi ini, ya, kegiatan kita sudah membahas mengenai Asmaul Husna, sudah mengerjakan tugas, sudah melihat situasi sesuai ataupun tidak, yang sesuai atau yang tidak sesuai, ya. Coba kita merefleksikan tadi ketika pembelajaran, kalian merasa senang apa tidak? Nah, kenapa kok senang? Karena apa? Karena bisa berdiskusi, ya, bisa bersama-sama dengan teman-temannya mengerjakan tugas, ya. Lalu coba Asmaul Husna mana yang paling kalian sukai? Kenapa? Coba siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab silakan Mbak Gita. Apa Asmaul Husna apa yang disukai Mbak Gita? Kenapa? Kenapa kamu suka Al-Ba'is? Karena apa sih artinya Al-Ba'is Mbak Gita? Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus bangkit. Kalau gagal, bangkit, ya. Tidak boleh, aku tidak mau menjawab karena takut salah. Tidak boleh, ya. Dari penerapan Al-Ba'is kita itu harus belajar berani menjawab pertanyaan. Salah tidak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, terus ada lagi? Oke, apa? Ayo, Mbak Anita suka Al-Qayyum yang mana? Al-Qayyum kenapa? Al-Qayyum artinya apa? Allah Maha Kuat. Kenapa kok suka Allah? Kenapa kok suka Asmaul Husna Al-Qayyum? Karena kenapa? Bisa meniru biar kuat, ya, biar kuat dalam belajarnya, ya, kuat membantu temannya ketika ada yang kesusahan. Oke, pinter. Nah, apakah ada kesulitan anak-anak dari pembelajaran tadi atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Sudah? Paham semua, ya?
Bagus, sudah bisa bekerja sama, sudah kompak dalam hal belajarnya. Kita kasih apresiasi dengan apa? Tepuk good job. Kasih good. Kasih job. Good job. Oke, coba lagi, kurang semangat. Kita kasih tepuk good job. Tepuk good job. Kasih good. Kasih job. Good job. Tepuk semangat. Sekarang kita berdoa. Pembelajarannya sudah selesai ya. Kita berdoa agar pembelajaran tadi bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian ingat ketika nanti ya bisa diajar, bisa belajar, dan nanti ketika ujian kalian bisa mengerjakan soal. Paham? Oke, silakan berdoa dipimpin oleh Bilqis. Berdoa dimulai.